Mengajar itu ibadah, mengajar itu memintarkan murid agar murid itu dekat dengan Tuhannya, dengan Robnya, agar menjadi insan kamil. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Apa kabar Sobat TK News yang berbahagia? Alhamdulillah Ustaz. Mudah-mudahan semuanya cager bager lahir batin. Iya, sama. Ini Ustadz Rofi'i. Iya. Kita mulai jumpa hari ini. Iya. Mudah-mudahan ini jadi perjumpaan yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Dan jadi pertemuan yang bermanfaat. Amin. Apalagi Ustadz Rofi'i ini sudah puluhan tahun mengajar. Mudah-mudahan banyak nih yang bisa kita gali nih dari pengalaman Ustadz sebagai guru, berinteraksi dengan anak-anak, aktif di dunia pendidikan, mengajar berbagai mata pelajaran Islam. Ada apa aja Ustadz? Fikih, akidah, akhlak, fikih, Al-Quran hadis. Itu kan bukan materi-materi yang kalau yang di madrasah mungkin sudah biasa, sudah akrab. Iya. Tapi kalau buat orang awam itu kelihatannya berat. Iya. Akidah akhlak. Kalau akidah akhlak itu kan berarti tentang akidahnya juga ya. Tentang akidah, terus kemudian akhlak juga Ustaz ya. Iya. Ustaz. Kalau fikih itu biasa membahas dari kitab apa tuh? Bab paling bawah sampai pertengahan lah. Pertengahan kira-kira ya. Iya. Jadi lulus aliyah itu bisa muamalah di masyarakat dengan baik. Ada bab perkawinan kalau sudah kelas 2 aliyah itu. Jadi belajar bisa langsung praktek. Iya. Oke. Iya. Jadi lulus aliyah udah siap lah nikah lah ya kira-kira. Nyembelih korban, bisa sholat jenazah. Jadi aplikatif saja. Aplikatif ya. Aplikatif. Nih Ustadz Rofi kan juga wakil ketua. Ya, wakil ketua di sini di Kendal. Di Kendal. Wakilnya Mbah B Mukhlis. Ini apa namanya? Satu program yang biasa dijalankan kalau tadi dengar dari Pak Ketua. Iya. Ini kan manakib rutin. Tapi bukan itu pertanyaannya. Saya mau tanya Ustadz dari ini dulu deh, dari pengalaman mengajar. Mengajar itu kan bukan proses mudah, bukan sekedar proses transfer of knowledge. Apa yang Ustadz rasakan puluhan tahun mengajar? Mengajar itu ibadah, menyenangkan, dan termasuk hiburan. Ibadah, menyenangkan, dan termasuk hiburan. Menyenangkan. Kenapa Ustadz bisa menyenangkan? Menyenangkan karena setiap hari bertemu dengan anak-anak yang perlu bimbingan. Dari anak yang nakal akan menjadi anak yang baik dengan pendidikan tersebut. Apalagi mata pelajaran akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya. Berarti akidah Asy'ari. Iya, Asy'ari Al-Maturidi. Al-Maturidi. Ya. Imamnya Al-Ghazali, Abu Hasan As-Sadzili, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Abu Qasim Junaid Al-Baghdadi, dan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an. Sekarang ditambah Abah Hanom kali Abah Sepuh. Masya Allah. untuk Iwan ada tambahannya ya. Abah Hanom dan Abah Sepuh yang itulah sekarang. Itu secara tasawuf di sini yang di Indonesia. Di Indonesia. Kalau secara fikih Ustaz? Secara fikih ikutnya kan madhab Syafi'i. Syafi'i. Salah satu madhab yang cuma di Indonesia yang terkenal Syafi'i yang paling banyak pengikutnya. Pertama Imam Hanafi, terus setelah Imam Hanafi punya murid Abu Yusuf, terus meninggal, diganti muncul madhab Maliki. Madhab Maliki, setelah itu madhab Syafi'i. Maliki dan Syafi'i itu berdampingan. Maliki itu guru, Syafi'i itu murid. Dan muridnya lagi yang punya murid Syafi'i itu Ahmad bin Hambal, itu muridnya Imam Syafi'i. Jadi 3 madhab itu berantai. Sebenarnya guru murid. Hebat, penuh keberkahan. Jadi kalau pengalaman ngajar itu hal yang menyenangkan dan memberikan manfaat yang luar biasa bagi anak. Dan saya penasaran juga nih, saya kan ngajar udah puluhan tahun. Melihat anak-anak itu kan punya karakteristik yang beda-beda, punya
kecerdasan yang mungkin juga nggak sama, nggak merata, gitu. Ini cara mengajar akidah akhlak, cara mengajar fikih, cara mengajar Al-Quran hadis. Ini ada tantangannya nggak? Ada tantangan. Mungkin tiap kelas itu ada 2-3 anak yang belum bisa baca Al-Quran mungkin. Nah, tiap dari generasi ke generasi. Karena mungkin di rumahnya broken home atau nggak dididik sejak kecil anak tersebut. Nah, tapi lambat laun dengan pengajaran saya dengan Al-Quran itu akhirnya juga bisa mengikuti, bisa dikejar meskipun nggak seperti yang teman-teman yang sudah pintar. Nih saya nangkep gini. Berarti faktor keluarga itu sangat penting. Sangat penting di dalam dunia pendidikan. Kayak tadi kan, kenapa dia nggak bisa ngaji? Ada broken home. Broken home ya karena. Jadi siswa ini macam-macam. Daya tangkapnya Ustadz ya. Nggak sama ya. Nggak sama. Karakternya beda-beda dan dari lingkungan beda-beda. Dari anaknya itu yang tantangan di situ berarti ya. Tantangan di situ. Tapi nggak ada bosan gitu Ustadz. Maksudnya jenuh, nggak ada bosan itu sudah kesel gitu nih anak nggak ngerti-ngerti. Nggak, karena sudah anak itu sudah dari kecil dari kandungan sudah ada potensi sendiri-sendiri lain-lainnya. Ada yang ahli olahraga, ada yang ahli ibadah, ada yang ahli ilmu matematika dan seterusnya. Kesadaran itu yang harus dimiliki oleh setiap guru. Jadi semua anak itu istimewa. Mempunyai bidang masing-masing nantinya. Istilahnya itu nggak ada anak yang terbelakang atau bodoh, nggak ada ya? Nggak ada. Ya, tugas guru itu jadi apa Ustaz? Tugas seorang guru di sekolah itu? Satu, memintarkan murid. Dua, mengarahkan murid agar kenal dengan Allah dan rajin beribadah, bisa bangun malam, bisa rutin jamaah, dan bisa sholat duha di sela-sela istirahat. Jadi prakteknya langsung diajarkan juga di sekolah. Termasuk akidah akhlak ini kan akhlak juga Ustaz. Menjadi pilar penting bagi karakter seorang murid. Nah, ini bagaimana cara menanamkan nilai akhlak Ustaz? Nilai akhlak dengan pembiasaan sebelum pelajaran berdoa raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah dan baca asmaul husna alam nasrah 3 kali. Itu rutin di sana. Itu rutin sebelum pelajaran dan ditambah sholawat nariyah Bani Hasyim insyaallah nanti. Jadi buat melembutkan dadanya, hatinya biar lembut, nanti istirahat tambah sholat duha. Sebenarnya kalau pelajaran umum itu kan bukan cuma belajar agama juga kan, ada pelajaran umum juga. Ini kan akhlak itu bukan tanggung jawab guru agama aja dong. Tapi juga guru bahasa Indonesia, guru matematika, gitu Ustaz ya? Iya, betul. Apa yang menjadi nuansa kebatinan seperti apa sih? Karena saya kan bukan guru yang sudah mengalami bertahun-tahun. Saya pengen tahu lah kira-kira apa sih nuansa kebatinan seorang guru yang sudah mengajar puluhan tahun gitu. Apalagi Ustaz bertarekat. Bertarekat. Apa nuansa kebatinan seperti apa? Rasanya seperti apa? Bertarekat, bertekien itu bisa memberikan pengaruh di dalam mengajar. Seperti apa? Pengaruhnya dulu sebelum bertarekat saya bangunnya 3:30 kira-kira tiap malam. Sekarang sudah masuk tarekat lebih awal. Kadang jam 1, kadang jam 2, kadang 2:30 lebih awal. Karena zikirnya banyak. Setelah zikir di sela-sela itu bisa membaca buku-buku agama, kitab hikam yang saya ajarkan di TKN Kendal yang ada di majelis saya tiap malam Selasa. Kalau di sini khotamannya di majelis TKN Kendal di pusat di Kendal malam Senin, di saya malam Selasa anaknya ke sana ngaji hikam, kadang ihya. Jadi dulu sebelum bertarekat itu bangun 3:30. Bisa cukup sholat tahajud, wiridan ala kadar, nunggu subuh selesai. Sekarang sudah mengatakan ada kewajiban banyak zikir. Jam 1 sudah bangun, alhamdulillah. Jam 1:30, jam 2, 2:30, alhamdulillah. Sudah otomatis itu malaikat yang membangunkan kelihatannya. Nah, sebelum bertarekat, kita bicara sebelum bertarekat. Artinya kan tahun berapa Ustaz mendapat talqin? Talqin saya 2 tahun yang lalu.
Oh, talqin 2 tahun lalu dengan Yai Anhari, terus ke Suralaya 2 kali pakai bis bersama-sama rombongan dari Kendal di Masjid Suralaya bersama Yai Sandisi ya. 2 kali secara umum belum lama ya. Belum lama, tapi kan tapi secara wiridan bangun malam delala sudah tahajudnya sudah rutin dan sholat duhanya sudah rutin. Ditambah amalan dari Abah Nom yang dari subuh sampai matahari terbit isyraq. Alhamdulillah. Artinya kan gini Ustaz. Iya. Artinya sebelum bertekian nih Ustaz Rafi udah baik, udah bagus. Iya. Tapi ketika ada amalan tambahan talqin zikir justru lebih bangunnya lebih awal lagi. Lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi. Dan menghadapi dunia sudah biasa aja. Emang sebelumnya gimana? Sebelumnya ya gampang ini kali khawatir kali ya. Apa gimana Ustaz? Mungkin khawatir kekurangan rezeki barang, sekarang sudah berjalan normal. Artinya lebih tenang gitu ya. Tenang ya. Lebih tenang. Jadi manfaat bertarekat itu dirasakan dalam profesi yang Ustaz jalani. Iya. Lebih tenang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah sholat 5 waktu 165 kali tambah tawasul sebelumnya ila hadrati Abah Nom Abah Sepuh tersebut, terus tambah amalan mingguannya khotaman di sini di tempat malam Senin dan di saya malam Selasa. Setelah khotaman ngaji hikam dengan murid-murid Ikhwan di sini, alhamdulillah. Sehingga di Kendal ini sudah terbentuk 6 kelihatannya. 6 sub ya 6 di Kecamatan Kota Kendal sini. Ya, Ngampel, Kecamatan Pegandon, Patebon, Hamboja, Weleri. Ya, sudah alhamdulillah. Jadi dalam 2 tahun ya? Ya dalam 2 tahun sudah. 2 tahun itu terbentuk. Di sela-sela corona. Kalau sudah habis corona insya Allah lebih cepat lagi perkembangannya. Sudah ada 200-annya. Sudah 200-an ikhwan ahwat ya. Di Kendal ya? Di Kendal ya. Jadi ada pendataan Ustaz? Ada. Insya Allah hari Minggu 6 Februari besok ya, itu di sini ada manakib pembicaranya dari Riau ya, kayak Mas Mustafa Esos yang akan dirawi Yai Anhari sama Mas Tris yang akan nalkin 10-an calon ikhwan di sini. Enggak, yang menarik gini punya data 200. Berarti yang dicatat apa aja tuh? Nama, daerah, nomor telepon. Iya. Telepon ada grupnya. Ada grupnya. Jadi kalau ada kegiatan tinggal di share di grup. Oke. Jadi model pembinaan di LDTKN Kendal itu pertama mereka yang ditalkin dicatat. Nama, alamat, telepon. Dimasukkan ke dalam grup WhatsApp. Kemudian kalau ada kegiatan di-share, di undangan dan semuanya kegiatan di-share. Dan program yang belum tercapai akan membuat kantor TKN Kendal yang permanen di pinggir jalan insya Allah. Amin. Moga-moga Yai Baban, Yai dari Jakarta itu Yuafi, moga-moga membantu doa atau lainnya. Semoga cepat terkabul bisa membuat yang permanen dan di pinggir jalan. Iya, biar lebih banyak lagi nanti masyarakat yang bisa merasakan ini manfaat zikrullah. Oke, ini satu Ustaz. Yang tadi kan Ustaz bilang manfaat zikir ini kan pengaruhnya bukan luar biasa. Buat diri. Kemudian, ada nggak pengaruh ke anak tuh? Ke anak didik. Iya, ada pengaruhnya. Pengaruhnya luar biasa. Gimana Ustaz? Boleh cerita? Pengaruhnya anak-anak lebih tenang, lebih mendengarkan ucapan sang ustadznya yang pada waktu ngajar. Bisa tenang. Seperti Sayyidi Abdul Qadir mengajar santrinya, seperti Abah Hanom mengajar ikhwan ahwatnya. Murid-murid lebih tenang. Iya, itu lebih tenang. Mungkin karena gurunya tenang dan menghadapi apa saja yang terjadi pada murid yang beragam itu dengan anteng, tentram seperti Abah Nom itu. Dengan tenang, dengan sopan santun, dengan khusyuk, menyayangi murid seperti anaknya sendiri. Karena gini, artinya gini, ketika gurunya nggak tenang, resah, gelisah, gawal, pusing, berarti kan pengaruh juga. Pengaruh, iya jelas pengaruh. Jelas ya? Nantinya pengaruh.
Kalau gitu bertarekat penting buat guru. Penting sekali bagi seorang guru. Tarekat penting sekali untuk ketenangan jiwa, untuk mengajar agar ikhlas lillahi ta'ala. Nah, ini penting. Ya. Dan di Kendal ini TKN ini berkat jasanya Mbah Bunjari dari Mbuju yang Mbah Mukhlis itu disuruh Yai Baban ya, disuruh mencari yang bernama Bunjari. Kendal kan luas sekali. Oh iya. Belum tahu yang nama Bunjari. Bunjari itu di desa saya saja ada 3. Di desa sini ada 3. Ini nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal. Berbulan-bulan dicari. Ada yang tanya Bunjari mana? Bunjari sudah meninggal. ditanya oleh Mbah Mukhlis, ditanya oleh Mbah Baban sudah meninggal. Tidak masih hidup. Kemarin dari sini kok. Berarti bukan Bunjari baru gitu. ketemu jebul di tengah alas, masih kholwat sampai sekarang hidupnya digubuk di tengah alas. Mbah Bunjari itu sampai sekarang kerap sekali ngisi di sini untuk mengisi, membantu. Mbah Bunjari itu siapa? Mbah Bunjari ya Mbah Bun. Lek Jari panggilannya kalau di Boja. Dulu masuk Inabah di Abanom. Itu sebelum ada LDTN Kendal? Sudah, sebelum ada di Kendal. Sebelum ada LDTN sudah Kendal. Ada Mbah Bunjari yang berguru Abanom di sana, termasuk abdi dalam beliau. Oh, Mbah Bunjari itu Ikhwan lama. Ikhwan lama. Nah, Kendal mau berdiri itu disuruh mencari yang namanya Bunjari Kendal. Jebul ketemunya nanti di Boja itu. Beliau masih hidup sekarang ya? Masih. Dulu gondrong, ya, mantan preman atau apalah, maksudnya uraan lah. Setelah ketemu Abah Nom akhirnya jadi mulus dan alim sekarang. Masya Allah. Dan sering ke Kendal sini? Sering ke Kendal ini. Ya 2 minggu, 3 minggu, bahkan kadang seminggu ada acara di sini, hadir di sini. Ini keberkahan persahabatan. Sama-sama. Jur 3 serangkai di Kendal nih, Mbah Bun, Mbah Mukhlis, Mbah saya sendiri, Rofi. Masya Allah. Ini 3 serangkai ini bisa tetap kompak. Iya, kompak insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada pesan nggak nih, Ustaz? Sebagai seorang guru nih, buat teman-teman guru dimanapun berada. Kepada semua guru-guru yang ada di tanah air Indonesia, mengajar itu ibadah, mengajar itu memintarkan murid agar murid itu dekat dengan Tuhannya, dengan Robnya, agar menjadi insan kamil. Amin Allahumma amin. Saya sendiri ngajar di Madrasah Aliyah An-Nizamiyah Kalibong Kendal yang di bawah komando Pak Khotibul Umam. Moga-moga tambah hari, tambah bulan, tambah jaya madrasah tersebut bisa jaya, bisa berkembang pesat. Amin Allahumma amin. Kalau buat murid-murid Ustadz dimanapun berada, kepada murid-murid saya yang ada di Yayasan An-Nizamiyah, Yayasan Pendidikan An-Nizamiyah, ya, anak-anakku yang saya banggakan, agar Anda semuanya bisa ibadah, bisa sholat jamaah, bisa zikiran la ilaha illallah sampai akhir hayat menjemput, sehingga bisa husnul khotimah di dunia, bahagia dengan kecukupan rezeki, bisa terampil jadi apa saja. Yang penting khairun nas anfa'um linas, manusia yang berguna bagi sesamanya. Moga-moga Anda semua murid-muridku menjadi insan kamil bermanfaat. Amin Allahumma amin. Amin. Makasih Ustaz Rofi ini sudah berbagi di podcast Tasawuf. Ya, terima kasih juga Ustadz Saiful dari Jakarta. Lain kali kita jumpa lagi. Mudah-mudahan nih nanti kita balik lagi, LDTN Kendal sudah lebih maju lagi. Semoga lebih masif, dan harapan dan cita-citanya juga bisa terkabul. Amin. Semoga Ustadz. Amin. Oke, Sobat TK News, makasih sudah menyaksikan dan mendengarkan podcast Tasawuf. Di episode kali ini kita masih Safari Podcast di Jawa Tengah. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk kita semuanya dan menjadi pelajaran. Dan terima kasih saya ucapkan kepada semua ikhwan akhwat, semua penonton, subscriber semua yang sudah mendukung channel TK News. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Dan jangan lupa download aplikasi TK News untuk kemudahan amaliyah, ilmiah dan ilmu amaliyah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.